Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Hai, aku Jenny dari Calon Sarjana dan kali ini kita akan bahas beberapa kisah legendaris dari misteri hilangnya orang-orang ini oleh suku pedalaman. Siap-siap tercengang dengan misterinya ya, dan kalau ujungnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa kasih likes, share, dan juga subscribe-nya ya teman-teman. Nomor 3. Michael Rockefeller. Michael Rockefeller itu siapa sih? Ibaratnya biar museum seni ayahnya tuh lebih lengkap dari berbagai suku gitu ya. Awalnya, Michael ogah ninggalin kapal karena masih berharap bisa menyelamatkan barang-barang berharga untuk dipakai barter dengan suku Asmat. Maka akhirnya, Simon dan Leola yang berenang mencari bantuan, sementara Michael dan juga Rene menunggu di kapal yang tenggelam perlahan-lahan. Setelah 24 jam tanpa ada tanda-tanda penyelamatan, Michael mulai kehabisan kesabaran. Dirinya mutusin untuk berenang ke pantai sendirian. Dia lepas pakaiannya hingga cuma pakai celana pendek, lalu ngikat beberapa jerigen kosong di pinggangnya sebagai pelampung, lalu mulai berenang menuju daratan. Nah, pertanyaan yang sejak itu keluar dari para sejarawan dan juga detektif adalah, apa sih yang terjadi selanjutnya? Bagi Rene Wasing, pertanyaan itu memiliki jawaban singkat. Dia tetap bersama perahu dan juga diselamatkan oleh orang Belanda beberapa jam kemudian. Para tour guide pun juga berhasil mencari bantuan setelah berjuang melintasi rawa berlumpur dan juga hutan yang penuh dengan nyamuk. Nah, begitu kabar hilangnya Michael sampai ke keluarga Rockefeller di Amerika, mereka langsung menggunakan pengaruh politik dan juga finansialnya untuk melakukan pencarian terbesar dalam sejarah Pasifik Selatan. Ribuan orang, kapal, helikopter, dan juga pesawat pengintai dilibatkannya ya guys. Bahkan ayah dan saudari kembar Michael ikut terbang ke Papua untuk mengawasi secara langsung. Tapi apa hasilnya? Nihil guys. Gak ada jejak Michael yang berhasil ditemukan. Setelah 10 hari pencarian tanpa hasil, keluarga Rockefeller kembali ke Amerika dan pencarian secara resmi dihentikan 2 minggu kemudian, di mana Michael dinyatakan meninggal akibat tenggelam pada tahun 1964. Itu sih berita officialnya ya. Namun, keluarga dan juga orang-orang terdekatnya tidak puas dengan penjelasan tersebut dan ingin menggali lebih dalam. Disinilah ceritanya menjadi lebih menarik. Ada beberapa teori yang beredar nih guys. Pertama, Michael ini berhasil berenang ke pantai. Kalian juga jangan anggap remeh dia ya. Michael ini tuh mantan atlet gulat dan juga tentara yang tangguh loh. Dirinya juga perenang yang sangat kuat dengan pakai jerigen pula sebagai alat bantunya. Dan yang terpenting, dia ini sedang berjuang untuk hidup. Soalnya aneh aja gitu, jasadnya Michael ini nggak pernah ditemukan. Kalau nih ya, misalkan ada orang yang tenggelam dengan jerigen di pinggangnya, seharusnya terlihat mengapung gitu kan di air. Tapi ini tuh nggak ada yang muncul ke permukaan dong guys. Hewan liar juga sering disalahin nih. Hiu martil dan juga buaya air asin memang menghuni perairan tersebut. Namun, serangan hiu hampir nggak pernah terdengar di daerah itu, dan meskipun buaya emang berbahaya, tapi mereka ini dikenal sebagai pemakan yang berantakan ya guys. Jadi kalau memang Michael dimakan, harusnya masih adalah beberapa bagian tubuh yang tersisa. Bahkan dalam bertahun-tahun setelah hilangnya Michael, beberapa orang mencoba niru jarak renang yang mungkin dia hadapi loh. Nah, mengejutkannya, semua tuh berhasil sampai ke pantai dengan selamat. Fakta inilah beserta dengan alasan lain yang akan aku bahas nanti meyakinkan banyak orang kalau Michael ini mungkin aja masih hidup kan? Salah satu yang tergerak adalah Matt McLean, editor terkenal majalah petualangan Argos yang pada Oktober 1968 dikunjungi oleh seseorang dari Australia yang mengklaim kalau punya info baru tentang kasus hilangnya Michael ini.
Dia bilang bahwa 10 minggu sebelumnya saat mengunjungi pulau terpencil di pantai timur Papua New Guinea, dirinya melihat Michael Rockefeller dengan mata kepalanya sendiri. Nah, perlu kalian tahu ya kalau ini tuh terjadi 7 tahun setelah hilangnya si Michael. McLean ini juga adalah mantan tentara dan juga penjelajah serta jurnalis berpengalaman yang akhirnya mutusin untuk menyelidiki klaim ini ya guys. Pergilah tuh dia dari New York ke Papua New Guinea. Nah, di kunjungan pertamanya ke pulau yang disebutkan itu ternyata tidak membuahkan hasil ya teman-teman. Pulaunya tuh kosong tanpa tanda-tanda kehidupan. Namun, McLean tidak menyerah. Selama penyelidikannya, pria ini akhirnya menemukan fakta menarik, di mana hampir tidak ada penduduk Papua New Guinea yang percaya kalau Michael Rockefeller itu tenggelam dong. Melalui wawancara dengan penduduk lokal dan juga orang Belanda, dia mendapat sebuah kesimpulan yang gokil nih. Jadi, 4 tahun sebelum Michael tiba di Papua New Guinea, ternyata pernah terjadi pertempuran besar antara dua desa Asmat yang mengakibatkan kematian lebih dari 100 orang dalam satu hari. Pemerintah kolonial Belanda yang berusaha memperadabkan penduduk lokal saat itu jelas sangat marah ya dengan kejadian ini. Belanda pun mengirim tentara bersenjata untuk mengendalikan situasinya. Namun, insiden ini berakhir dengan tewasnya 5 orang dari suku Asmat oleh tembakan Belanda. Nah, dalam budaya Asmat, prinsip mata ganti mata sangat dijunjung tinggi. Jadi, jika sebuah desa membunuh anggota desa lain, maka harus ada balasan yang setimpal ya. Menurut mereka, ini tuh bukan soal balas dendam, tapi bagian penting dari sistem spiritualnya. Tapi ya, seperti yang kalian tahu, pembalasan terhadap Belanda jelas hampir mustahil kan karena keunggulan teknologi senjata mereka. Makanya di sini suku Asmat melihat kesempatan ketika Michael Rockefeller yang sedang terdampar di dekat desa Osjanep ya guys. Orang kulit putih ini dianggap sebagai kesempatan untuk membalas kematian 5 warga mereka. Michael yang mungkin tidak tahu konflik sebelumnya menjadi korban pembunuhan dan juga kanibalisme sebagai bentuk pembalasannya ya. Masuk akal sih, tapi karena bukti konkretnya masih kurang, orang-orang masih banyak yang ragu. Sampai akhirnya muncul kemungkinan yang lain, di mana muncul teori bahwa suku Asmat sengaja mengaku telah membunuh Michael untuk terlihat lebih kuat di mata pengunjung barat. Atau nih, mereka mungkin menciptakan kebohongan ini untuk menyembunyikan kebenaran yang lebih mengejutkan. Soalnya pada tahun 2008, Fraser Heston menemukan rekaman perjalanan Milt McLean waktu ke Papua New Guinea ya guys. Dalam salah satu rekamannya ini terlihat ada orang pria kulit putih di antara mereka kan? Wah, apakah mungkin Michael ini sebenarnya bergabung dengan suku Asmat? Menarik gak sih? Jadi gimana guys? Apakah Michael Rockefeller ini tenggelam, dimakan hiu, dimakan kanibal, atau menjadi miliuner yang memilih hidup di alam liar? Sampai sekarang gak ada yang tahu jawabannya sama sekali. Nomor 2. John Allen Chau. Masih inget kan tadi kita peringatin kalau tahu suku pedalaman yang menutup diri jangan sekali-kali didatengin wilayahnya ya. Soalnya kita nggak mau sih kisahnya berakhir seperti John Allen Chau yang November tahun 2018 lalu baru aja menjalankan misi terakhirnya. Dia dikenal suka berpetualang. Tujuannya ya, dia pengen melihat dunia dengan cara yang berbeda. Mendaki gunung, berkemah di tempat terisolasi, atau bahkan datang ke lokasi yang berbahaya ya guys. Dia percaya kalau tugas sebagai seorang Kristiani adalah menyebarkan kabar baik. Sampai akhirnya berpetualanglah tuh kemana-mana. Nah, pada tahun 2017 setelah mengikuti pelatihan misionaris, Chau mengungkapkan minatnya untuk menyamperi suku Sentinel guys. Suku ini terkenal sangat terisolasi, bahkan gak pernah ada yang berani untuk deketin ya. Sampailah tuh tiba saat di tahun 2018, dia melakukan perjalanan ke Port Blair untuk melakukan kontak awal dengan suku tersebut. Pendekatannya sederhana, dia bakal bawa berbagai hadiah dan juga kebutuhan medis untuk disumbangkannya ya. Siapa sih yang gak suka sama hadiah? Namun ternyata perjalanan ini dilakukan tanpa izin dari pemerintah India. Pokoknya dia tuh tiba pertama kali di tanggal 15 November tahun 2018 inilah. Dalam catatan hariannya dia bilang kok kalau mau ngenalin Yesus ke suku ini. Bahkan dia juga sempat nulis wasiat untuk minta ke keluarganya supaya jangan marah kalau dia tuh nanti terbunuh dalam prosesnya ya. Di buku tersebut juga dia bilang kalau sebenarnya dia punya ketakutan yang besar, tapi tekadnya tuh jauh lebih besar untuk menyampaikan pesan agamanya. Ya, bingung sih aku sama orang-orang kayak begini, sama aja kayak bundir gak sih? Ya, tapi intinya setelah sampai di pantai pulau tersebut, Chau coba berkomunikasi dengan penduduk setempat. Cuma ya jelas lah ya, dia langsung mendapatkan penolakan agresif. Dia dilemparin tombak sama seperti di video Pulau Sentinel yang sering kita lihat guys.
Nah, melihat penolakan ini, dia bersama dengan para nelayan pun memutuskan untuk pulang. Cuma keesokan harinya, Chow memutuskan buat pergi ke sana lagi, dan ini adalah kali terakhir dirinya terlihat bernyawa. Saat nyoba berkomunikasi lagi, anak panah pun bersarang di tubuhnya yang membuat Chow meninggal seketika. Seremnya lagi, menurut para nelayan yang nganterin dia ke sana, tubuhnya tuh diseret menggunakan tali ke pantai sebelum akhirnya dikubur di sana, teman-teman. Kenapa nggak nolongin ya nelayannya? Ya, kalian kalau jadi nelayannya emang pada berani ngelakuin itu. Taruhannya nyawa loh. Meskipun tahu lokasi kuburannya, tapi nggak pernah ada yang mengambil jasad Chow untuk dibawa pulang ya guys. Bahkan pemerintah India sekalipun nih sudah melakukan berbagai upaya. Cuma resiko bentrokannya terlalu besar yang akhirnya tidak diapa-apain. Selain itu, para nelayan yang bantuin Chow juga dapat sanksi dari pemerintah, teman-teman. Soalnya ternyata di sana ada peraturan kalau nggak boleh ya ada satupun yang mendekat dalam radius 5,6 km dari pulau tersebut. Nomor 1. Percy Fawcett. Menjelajah tempat misterius sebenarnya cukup seru sih karena bakal banyak banget pengalaman baru dan juga tantangan yang tidak terduga. Setidaknya itu yang dipercaya oleh Percy Fawcett, seseorang yang demen banget melakukan ekspedisi sambil meneliti geologi setempat dan juga sejarah peradabannya ya. Sampai ekspedisi terakhirnya ke hutan Amazon di tahun 1924, dia masih kekeh loh guys sama ide besar yang dipercayainya, yaitu menemukan kota hilang atau dia menyebutnya sebagai The Lost City of Z. Dia berkaca juga sih dari pertemuannya dengan suku Amazon yang awalnya dia heran, kok bisa ya bertahan hidup di hutan dengan keterbatasan mereka? Menurutnya seperti ada suatu rahasia besar yang mungkin kita tuh nggak pernah tahu. Dari situ mulai belajar kalau di sekitar mereka sebenarnya punya sumber daya yang berlimpah. Terus nyari info sana-sini termasuk membaca penelitian yang sudah ada, akhirnya dia yakin ya harus pergi ke Brazil. Kalian harus tahu dulu nih ya, jadi dia ini tuh sempat menemukan dokumen di Perpustakaan Nasional, teman-teman. Isinya tuh kesaksian dari salah seorang pedagang budak yang menemukan kota metropolitan kuno. Katanya nih, bangunan-bangunan di sana tuh megah banget, sama ada sosok patung yang kelihatannya tuh masih muda dan menggunakan sebuah mahkota. Baru tahu zaman dulu hoaxnya tuh seperti ini ya. Soalnya gini guys, itu info juga kita kan nggak tahu ya bener apa enggak. Dan perjalanan pun dimulai pada tahun 1925. Dia melakukan ekspedisinya bersama dengan anaknya yaitu Jack dan juga sahabat baiknya yang bernama Riley Rimmel. Nah, yang jadi tanda tanya besar, Fawcett sempat mengirim surat terakhir kepada istrinya yang isinya tuh dia ngasih info kalau mereka sudah mulai masuk ke daerah yang belum terjamah. Perjalanan yang seharusnya singkat dan gak sebesar ekspedisi lainnya ini pun sayangnya berakhirnya tuh gak baik. Nyatanya perjalanan itu sekaligus menjadi perjalanan terakhir karena 3 tahun kemudian mereka dinyatakan menghilang. Banyak juga sih bukti-bukti yang ditemuin sama regu pencarian, tapi nyatanya gak ada kejelasan terkait nasib mereka semua itu ya. Sekarang mau apa lagi coba? Di hutan kayak gitu kan segala kemungkinan bisa terjadi. Kayak ketemu mafia atau bandit yang kejam atau malah warga lokalnya sendiri macam kasus-kasus sebelumnya. Mau ditanyain satu-satu, kira-kira ada 4 kelompok yang tinggalnya berdekatan ya? Banyak banget kan? Salah satunya ngaku kalau mereka ngabisin orang asing sebagai bentuk pertahanan diri. Cuma giliran dikasih bukti tentang jasad-jasad yang sudah dihabisin, ternyata di antara tulang belulang ini gak ada hubungannya sama sekali. Atau nih, ada kemungkinan terbunuh oleh anak panah karena mereka ada indikasi mau nyerang. Terus pengakuan suku lainnya, orang itu sudah meninggal karena diserang penyakit dan juga demam yang tinggi. Sementara satu lagi malah kebanyakan ngarang cerita, ngakunya orang asing itu udah berhubungan sama istrinya lah, sampai main tangan segala setelah menolak permintaan untuk memandunya ke tempat yang sakral tersebut. Intinya setelah mereka hilang banyak spekulasi muncul deh guys. Cuma ada 2 yang paling masuk akal, mereka tuh mungkin dibunuh oleh suku asli setempat atau tewas akibat kondisi alam yang keras seperti penyakit ataupun kecelakaan. Atau yang kedua nih, Fawcett mungkin memilih untuk tinggal di hutan sebagai penduduk asli atau bahkan membentuk kultus ya. Cukup aneh soalnya dia masih sempat ngirim surat wasiat ke istrinya itu loh. Nah yang sedih sih, lebih dari 100 orang berusaha mencari jejak Fawcett, namun banyak di antara mereka juga mengalami nasib serupa, yaitu hilang tanpa jejak teman-teman. Jadi itu dia ya kira-kira pengalaman mengerikan yang harus dialami sama orang-orang terkenal. Aku sekarang mau nanya deh, mana sih yang paling menarik untuk kalian? Sama apa sih pelajaran yang bisa diambil kalau melihat kisah-kisah ini guys? Coba ya tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Bye! Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.